air ikan dengan air cucian beras itu jauh lebih rimbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, ini saya bersama Mas Dika lagi mau uji coba memanfaatkan limbah dapur untuk dibuat pupuk. Dan ini ada 3 jenis yang sudah kita coba fermentasi. Pertama, dari air cucian daging ya Mas Dika. Itu daging. Yang satu ini adalah cucian beras, air beras. Dan yang ketiga adalah air ikan. Ini sudah banyak dibahas dan kita tahu. Cuma kami ingin membuktikan di antara 3 pupuk ini kira-kira mana yang lebih bagus, apakah air beras, air ikan, atau air daging. Jadi nanti pupuk yang digunakan masing-masing, setiap jenis pupuk 2 pot ya Mas Dika ya? 2 pot, oke. Langsung dibasahi dulu mungkin medianya, tapi air bersih aja kalau untuk membasahi media Mas Dika. Sekalian nyiram ya, disemai dulu langsung. Oke, silahkan disemai untuk benih kangkungnya. Ini yang air daging. Jadi nanti akan kita lihat pertumbuhannya. Ini yang air beras. Ini yang nanti menggunakan pupuk air ikan. Kita buat 2 pot, 2 pot. Air ikan 2 pot. Kemudian air beras 2 pot. Dan air daging 2 pot. Nah, nanti sistem pemupukannya yaitu kocor dan semprot. Kita aplikasikan 1 minggu sekali kocor, 1 minggu sekali semprot. Jadi 1 minggu itu 2 kali aplikasi kocor dengan semprot. Nah, ini benih-benih kangkungnya udah kita tanam di pot seperti ini. Sengaja kita tanam agak rapat ya Mas Dika ya, supaya kelihatan nanti rimbunnya seperti apa. Jadi sekali lagi, ini kita coba bagaimana pupuk air cucian beras, air ikan, dan air daging. Mana di antara ketiga ini yang paling bagus. Nah, bijinya sengaja ditutup dengan sekam bakar supaya tidak berhamburan ya Mas Dika. Ditutup seperti itu jadi supaya pertumbuhannya nanti bisa cepat. Dan akarnya agak terkubur karena dengan sekam bakar ini dia akan mudah untuk berkecambah juga karena tidak padat. Oke, seperti ini. Nanti kita lihat pertumbuhannya dan perkecambahannya seperti apa. Cuma untuk penyiraman pertama kita menggunakan air biasa aja ya Mas Dika, disamain ya. Oke. Nah, selesai penyemaian, tinggal kita lakukan penyiraman. Setelah itu kita tunggu sehari 2 hari pertumbuhannya, kecambahnya, dan nanti baru kita aplikasikan pupuk. Oke, kita lakukan penyiraman dengan air bersih aja, disamakan semua. Seperti ini. Ya. Oke. Jadi nanti ini pertumbuhannya sangat rapat karena benihnya 1 potnya banyak ya Mas Dika ya. Bisa 50-an 1 pot, kecil pot ukuran 20 ya. Jadi kita hanya ingin tahu pertumbuhannya seperti apa, pengaruh dari pupuk itu beda enggak ke tanaman. Dan ini mudah-mudahan jadi referensi buat pemirsa di rumah untuk mencoba dari pupuk yang kita aplikasikan. Oke, tinggal kita tunggu perkecambahannya. Pemirsa, ini semayan kangkung yang sudah berumur 1 minggu. Jadi sekarang kita lakukan
penyiraman dengan pupuk-pupuk ini. Yang pertama, Mas Dika, seperti biasa. Yang pertama adalah pupuk ikan. Ambil setengah liter aja cukup mungkin untuk 2 pot ya. Ini air ikan, silahkan dicampurkan, dikocok dulu Mas Dika. Ambil 2 tutup untuk yang setengah liter. Ya, jadi masing-masing kita ambil 2 tutup untuk setengah liter. Kemudian langsung kita siramkan yang ikan. Ini kita coba tanpa menggunakan pupuk NPK atau pupuk kimia. Jadi khusus hanya ingin tahu seberapa pupuk ini pengaruhnya terhadap tanaman. Oke. Yang kedua adalah air cucian daging. Air daging. Kocok dulu. Ya, ambil ukuran yang sama. Aduk. Ya. Oke. Oke, pot satunya lagi. Baik, sekarang yang ketiga yaitu air beras. Kocok dulu. Jadi kalau sudah kita coba ketiganya seperti ini, itu bisa kita buktikan sebagus apa pupuk-pupuk ini terhadap tanaman. Oke. Kita coba di tanaman kangkung ini karena kangkung tanaman yang berumur pendek. Jadi sangat cepat. Baik, sudah selesai semuanya. Ketiganya sudah kita pupuk dan tinggal kita tunggu hasilnya. Hasil akhir setelah seminggu ke depan seperti apa pertumbuhannya. Pemirsa, inilah perkembangan setelah berumur 2 minggu dan akan kita lakukan pengocoran lagi. Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang menggunakan air beras itu jauh lebih hijau dan lebih subur dibanding dengan yang air ikan dan ini yang air daging. Jadi kelihatannya yang air beras sementara lebih bagus, tapi belum menunjukkan hasil akhir. Oke, kita lakukan pengocoran kembali. Yang pertama yang air daging, Mas Dika. Seperti biasa 1 liter dikocok dulu. Nah sekarang karena pohon udah besar kita tingkatkan jadi 4 tutup ya. Karena ini pupuk organik, tidak khawatir walaupun agak banyak. Cuma 4 tutup botol aqua ini sedikit. Nah seperti ini. Sama 4 tutup, kemudian kita siramkan ke yang menggunakan air daging. Oke, 1 pot sudah selesai. Oke, kemudian yang air beras, Mas Dika. Ini air beras kelihatannya jauh lebih hijau dan subur-subur kangkungnya. Kalau nanti ada yang menginginkan bagaimana cara fermentasi dari aneka limbah dapur untuk dijadikan pupuk ini, silahkan komen. Kalau memang diperlukan lebih jelas dan detail untuk cara fermentasinya, nanti saya akan buatkan videonya. Cuma yang jelas bahwa ketika kita menanam sayuran daun seperti kangkung ini, hanya menggunakan pupuk limbah dapur itu bisa kita lakukan. Jadi kita punya tanaman yang sehat, tanaman organik bagi yang sangat menyukai tanaman organik. Jadi bisa dicoba dari apa yang kita lakukan ini.
Jadi kita bisa nanam aneka sayuran daun seperti bayam, kangkung, pakcoy. Mungkin dengan pupuk seperti ini bisa tumbuh subur. Yang terakhir adalah yang air ikan. Kita menggunakan air ikan. Oke. Baik, nanti setelah 1 minggu pada umur 21 atau 25 hari seperti apa jadinya, dan biasanya kangkung udah siap panen. Inilah hasil akhir dari uji coba menggunakan pupuk limbah dapur, yaitu air ikan, air daging, dan air cucian beras. Sekarang umur berapa Mas Dika? 25 ya? 25 hari. Udah siap panen. Hanya karena ditanam terlalu banyak, jadi pohonnya tidak terlalu besar ya. Coba, kalau diamati Mas Dika, mana yang lebih subur? Atau sama hasilnya? Ini sama nih kesini. Ini kurang subur. Jadi yang paling bagus itu air beras sama ikan. dengan air ikan ya. Jadi dua yang agak berbeda itu air ikan dengan air cucian beras itu jauh lebih rimbun, lebih hijau ya pohon ya. Lebih hijau. Dan lebih gemuk ya. Nih bisa kita lihat di sini. Sedangkan yang air daging kurang subur ya. Kurang subur. Dua-duanya ya bisa kita lihat di sini. Tapi ya cukup seperti itu. Jadi intinya dari uji coba pupuk limbah dapur ini bahwa ketiganya bisa kita gunakan untuk tanaman-tanaman daun, bisa menghasilkan tingkat kesuburan yang lumayan, bisa kita gunakan tanpa harus menggunakan pupuk kimia. Mudah-mudahan dari uji coba ini ada manfaatnya tentang pupuk air beras, pupuk air daging, dan pupuk air ikan. Kalau dibutuhkan bagaimana cara fermentasinya, akan kami buatkan videonya kalau memang itu diperlukan. Silahkan komen. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.